Tak hanya Andre Taulany ini 7 artis yang punya utang budi ke Raffi Ahmad. Dunia hiburan tanah air tengah hangat membahas komedian Andre Taulany yang diduga menyindir pemberian gelar kehormatan Raffi Ahmad dalam sebuah acara komedi di televisi. Akibat parodi sitkom itu, Sensen asisten Raffi Ahmad naik pitam dan menyebut pemeran parodi tersebut tidak tahu diuntung. Berikut adalah 7 daftar artis tanah air yang memiliki utang budi kepada Raffi Ahmad. 1. Jessica Iskandar. Saat Jessica Iskandar kesulitan finansial akibat kasus penipuan, Raffi Ahmad membantu membayar cicilan 2 rumah Jessica Iskandar hingga memberikan hadiah berupa uang senilai 500 juta rupiah. Pada Oktober 2024, Raffi Ahmad hendak membantu biaya persalinan anak ketiga Jessica Iskandar, akan tetapi Vincent Verhaagh menolaknya. 2. Pok Alpa. Pada Oktober 2024, Raffi Ahmad sempat menanggung biaya persalinan anak kembar Pok Alpa di RS Bunda Menteng. Kabarnya biaya persalinan tersebut tembus hingga ratusan juta. 3. Marshanda. Marshanda sempat menunggak biaya pengobatan di Los Angeles, Amerika Serikat sebesar $20.000 Amerika atau setara 300 juta rupiah. Raffi Ahmad memberikan bantuan kepada teman lamanya itu secara cuma-cuma. 4. Marcel Widianto. Pada 2022, Marcel Widianto pernah terkendala biaya untuk berangkat ke Italia bersama beberapa komunitas angklung. Raffi Ahmad langsung memberikan bantuan sebesar 300 juta rupiah. 5. Bedu. Ketika masa sepi job, Bedu pernah meminjam uang kepada Raffi Ahmad sebesar 5 juta rupiah. Akan tetapi sang Sultan Andara menolak uang tersebut dikembalikan. 6. Ucok Baba. Pada 2021 lalu, Raffi Ahmad menghadiahi 1 unit mobil untuk Ucok Baba. Mobil khusus penyandang difabel itu kabarnya dibanderol seharga 500 juta rupiah. 7. Bopak Castelo. Saat terkendala finansial, Bopak Castelo sempat mendapat pinjaman uang sebesar 80 juta rupiah dari Raffi Ahmad. Selain itu, dia juga pernah memperoleh hadiah umroh dari kakak Nisha Ahmad dan Syahnaz Sadiqah itu. Artis ternama Indonesia Marshanda ungkap kondisi sang ayah yang sempat jadi gelandangan. Marshanda, aktris dan penyanyi ternama di dunia hiburan Indonesia, baru-baru ini membagikan kisahnya mengenai kondisi terbaru ayah kandungnya, Irwan Yusuf. Irwan sempat mengalami masa sulit setelah bisnis perhotelannya bangkrut pada tahun 2016, hingga ditemukan mengemis di kawasan Bangka, Jakarta Selatan oleh Dinas Sosial. Pada perbincangannya di podcast bersama Pras Teguh dan Ewell Cobra di kanal YouTube Close the Door milik Deddy Corbuzier, Marshanda yang akrab disapa Caca mengungkapkan perasaan dan perjalanan panjang keluarganya menghadapi situasi ini. Menurut penjelasan Marshanda atau yang akrab disapa Caca, saat ini Irwan Yusuf dirawat di sebuah tempat khusus yang dilengkapi dengan pengawasan dokter dan perawat. Keputusan tersebut diambil oleh keluarga besar dari pihak ayahnya untuk memastikan Irwan mendapat perawatan terbaik. Sekarang sudah ditaruh di tempat khusus yang memang diperuntukkan untuk perawatan. Ada dokter dan suster yang mengawasi. Keluarga dari pihak ayah yang mengurus semuanya, ungkap Marshanda. Marshanda mengaku sejak SMP sudah memiliki keinginan kuat untuk merawat ayahnya sendiri. Keinginan tersebut timbul karena memori indah masa kecilnya bersama sang ayah ketika ia berusia 5 tahun. Sejak SMP aku pengen banget bisa merawat ayah karena memori saat aku 5 tahun itu indah. Jadi aku ingin bisa menemani ayah, ujarnya penuh haru. Irwan Yusuf bukan sosok asing di dunia bisnis. Belum terjun ke dunia bisnis, ia sempat bekerja di Departemen Keuangan. Namun, keputusannya untuk beralih menjadi pengusaha di bidang perhotelan membawa dirinya ke jalan hidup yang penuh lika-liku. Meski sempat menikmati masa kejayaan, bangkrutnya usaha tersebut menjadi titik balik besar dalam kehidupannya. Irwan menikah dengan Rianti Sofyan, ibunda Marshanda, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Marshanda. Sayangnya, hubungan mereka tak bertahan lama. Ketika bisnis Irwan mulai mengalami kebangkrutan, rumah tangga mereka pun retak hingga akhirnya keduanya bercerai saat Marshanda masih berusia 5 tahun. Putrinya kaget, uang yang dikirim ke ibu ternyata jadi 2 rumah, sawah dan kebun buah. Sebuah kisah yang cukup inspiratif dan tidak terduga baru-baru ini viral di sosial media, seorang wanita yang bekerja di luar negeri agar bisa membantu perekonomian keluarga. Setiap bulannya, ia menyisihkan uang gajinya untuk sang ibu yang sudah membesarkannya. Tapi tidak disangka uang yang selama ini dikasih per bulan oleh putrinya digunakan untuk membangun 2 rumah, bahkan sang ibu juga membeli sebuah sawah, kebun pisang, dan kebun jagung.
Putrinya tidak pernah menyangka sosok ibu yang ia kenal sederhana, ternyata secara diam-diam mempergunakan uang dikasih putrinya untuk hal-hal yang akan berguna untuk masa depan keluarganya. Putrinya juga tak pernah membayangkan uang yang ia kasih setiap bulannya yang semula diberikan untuk memenuhi kebutuhan sang ibu, ternyata digunakan untuk hal yang bermanfaat, yang tidak hanya untuk sang ibu tapi juga untuk keluarga putrinya. Dalam video ia terlihat bersama dengan WNA asal Belanda, diketahui itu adalah kekasihnya. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan seorang wanita terlihat senang dan bangga dengan berfoto di dua rumah yang sudah ibunya bangun, dan sebuah sawah yang dibeli dari hasil uang yang dikirim oleh putrinya yang bekerja di luar negeri. Ketika putrinya tahu uang yang ia kirim digunakan untuk apa, ia terkejut dan senang sekaligus terharu. Dengan apa yang sudah sang ibu lakukan, ia tidak hanya bisa menabung, tapi juga memperbanyak aset keluarga. Dan yang membuat putrinya lebih bangga lagi, sang ibu tetap menunjukkan sikap sederhananya, dengan tetap setiap harinya berjualan jamu keliling menggunakan sepeda, seolah uang dan aset yang ia punya bukanlah segalanya. Dalam rekaman video juga putrinya dengan perasaan yang campur aduk antara terkejut, bahagia dan bangga menceritakan kisah inspiratifnya dan sang ibu ke media sosial, dengan harapan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Suami berbohong kepada istri, pamit kerja, nyatanya bingung mesti nyari uang kemana. Seorang pria bernama Andri baru-baru ini menjadi perhatian warganet setelah momen harunya bersama seorang polisi terekam dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Andri yang berprofesi sebagai tukang parkir ternyata sedang tidak bekerja pada hari itu. Ia mengaku sengaja keluar rumah sambil berbohong kepada istrinya, mengatakan bahwa dirinya bekerja. Alasan Andri melakukan hal ini adalah agar sang istri tetap merasa tenang meskipun sebenarnya ia hanya berjalan-jalan di luar. Dalam video tersebut, Andri terlihat diajak masuk ke mobil patroli polisi saat ditemukan sedang berjalan kaki di pinggir jalan sambil membawa tas. Polisi yang mengajaknya berbincang sempat menawarkan untuk makan sate bersama, namun Andri malah terharu dan meneteskan air mata karena teringat dengan kedua buah hatinya di rumah. Hal ini terungkap saat polisi yang merekam video menanyakan aktivitas Andri sehari-hari. Kejujuran dan niat tulus Andri untuk menjaga ketenangan keluarganya menjadi sorotan banyak orang. Dalam percakapan tersebut, Andri juga mengungkapkan bahwa ia sudah 5 tahun bekerja sebagai tukang parkir. Sebelumnya, ia pernah mencoba berjualan kopi di dekat sebuah minimarket, tetapi usahanya terhenti karena modal yang dimilikinya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun begitu, Andri menyimpan harapan untuk bisa kembali membuka usaha kecil-kecilan di masa depan. Meskipun menjadi kepala keluarga adalah hal yang lumrah, namun perjuangannya tidaklah mudah, tidak murah, dan pasti lelah terutama dengan dua buah hati yang masih duduk di bangku sekolah.